Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian mulia dengan manhaj salaf. Minggu lalu kita libur dan minggu depan sebelum datang lihat-lihat pengumuman dulu. Saya ada undangan ke Gorontalo. Dan seperti biasa kalau Sabtu malam kajian mulia dengan manhaj salaf, asatidzah itu jarang ada yang mau gantikan. Entah faktor karena sudah punya jadwal sendiri, ada juga yang sungkan sama materinya. Jadi kalau seandainya minggu depan saya nggak dapat pengganti, berarti mau tidak mau libur lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali prinsip dakwah yang ke-8 di buku bahasa Indonesia semua ya. Dicetakan lama halaman 328, cetakan baru halaman 354. Bahwa di dalam dakwah salaf atau dalam dakwah itu sendiri ditekankan yang namanya tasfiyah dan tarbiyah. Teman-teman boleh catat dulu, apa itu tasfiyah? Tasfiyah artinya pemurnian. Sedangkan tarbiyah itu artinya pendidikan. Kita coba ambil analogi supaya bisa memahamkan. Teman-teman waktu sekolah dulu kan pakai papan tulis tuh. Ada kalanya papan tulis itu kalau sudah terlalu penuh, gurunya bilang tolong ada yang hapuskan. Iya kan? Karena kalau sudah terlalu penuh, nanti nggak bisa dipahami, nanti coret-coretannya tercampur-campur. Jadi tasfiyah itu adalah membersihkan terlebih dahulu papan tulis. Baru kemudian tarbiyah itu adalah yang menuliskan materi. Kalau seandainya pelajaran kemarin papan tulisnya sudah full, hari ini guru masuk dan langsung menulis di tempat tersebut, kadang mengganggu pandangan, kadang mengganggu pemahaman. Sehingga oleh guru butuh untuk dibersihkan terlebih dahulu papan tulisnya sebelum melanjutkan pelajaran. Teman-teman, kalau Idul Fitri kadang-kadang kan pagar itu sudah berkarat karena pagarnya sudah cat 5 tahun. Apa yang dilakukan? Panggil tukang catnya terlebih dahulu. Apakah langsung dicat? Tidak. Apa yang dilakukan? Dibersihkan dulu karat-karatnya, kemudian sisa-sisa catnya yang lamanya, baru kemudian bisa dicat. Kalau tidak dibersihkan dan langsung dicat begitu saja, oke, bisa, tetapi tentu hasilnya tidak akan maksimal. Apa itu tasfiyah? Nah, tasfiyah itu ibarat membersihkan karatnya terlebih dahulu. Adapun tarbiyah itu ngecatnya, yaitu diperindah lagi. Bisa dipahami? Saya minta satu untuk bacakan terlebih dahulu. Kaidah ke-8, tasfiyah dan tarbiyah. Poin A, penyebab terhinanya kaum muslimin. Penyebab tetapnya kaum muslimin pada kondisi mereka yang terpuruk berupa penghinaan dan penindasan kaum kafir terhadap sebagian dari Islam. Penyebabnya bukan karena mayoritas orang Islam tidak memahami fikih wahid atau tidak mengetahui cara rencana dan budaya orang-orang kafir sebagaimana anggapan sebagian orang. Adalah sebuah kesalahan yang sangat nyata dan kekeliruan yang amat jelas apabila mencurahkan perhatian secara berlebihan terhadap fikih wahid
hingga menjadikannya sebagai manhaj bagi para dai dan generasi muda, di mana mereka membina dan terbina di atasnya dengan menganggapnya sebagai jalan keselamatan. Sedangkan suatu hal yang telah menjadi kesepakatan antara fuqaha dan tidak terdapat perbedaan di antara mereka, bahwa penyebab yang paling mendasar bagi kehinaan kaum muslimin sehingga terhenti perjalanan mereka untuk terus maju adalah: 1. Kejahilan atau kebodohan kaum muslimin terhadap Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. 2. Mayoritas kaum muslimin yang mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka tidak melaksanakannya. Mereka cenderung meremehkan, menggampangkan, dan menyia-nyiakannya. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalian itu jumlahnya banyak, tapi seperti buih di lautan, yakni tidak punya kekuatan. Kita ini umat terbanyak kedua sedunia. Terbanyak yang pertama apa? Nasrani. Dari sisi populasi, Islam itu atau kaum muslimin itu nomor 2. Artinya kaum muslimin itu bukan sedikit, jumlahnya begitu banyak. Tetapi kenapa kaum muslimin itu diibaratkan seperti buih di lautan yang tidak punya kekuatan? Disinilah permasalahan yang sedang kita bahas. Jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan di hadis yang paling akhir dibacakan tadi, kata Nabi SAW, sallallahu alaikum dhullan, di bagian akhir, Allah menjadikan kehinaan menguasai kalian. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan itu Allah tidak akan cabut dari kalian sampai kalian kembali terlebih dahulu kepada agama kalian. Artinya, kehinaan yang terjadi pada kaum muslimin itu adalah dikarenakan mereka meninggalkan agamanya. Dan itu tercermin dari hal-hal yang sudah disebutkan Nabi di bagian awalnya, bagian awal hadis ini. Kata beliau, "Idza tabaya'tum bil 'ina." Kalau kalian jual beli dengan sistem 'ina. 'Ina itu salah satu dari model transaksi riba. Kita jelaskan nanti saja. Yang penting riba aja dulu. Kalian memegang ekor sapi. Maksudnya adalah kalian itu sibuk dengan urusan dunia. Kalian ridho dengan pekerjaan bertani. Ya, kesibukan kalian hari-hari isinya hanya urusan dunia saja. Ya. Ada juga yang mengatakan memegang ekor sapi itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat zalim, karena dia sedang senantiasa memegang cambuk yang seperti ekor sapi, yakni menzalimi orang lain. Kemudian wa karatumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, kehinaan yang ada pada kaum muslimin itu diantara sebab-sebabnya adalah jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram, seperti riba. Kesibukannya urusannya hanya duniawi, tidak belajar agama, senang menzalimi orang lain, dan tidak senang atau tidak cinta dengan kegiatan berjihad, baik jihad dengan harta, jihad dengan jiwa, atau paling tidak jihad dengan ilmu. Tidak senang mengkaji ilmu agama. Maka Allah menjadikan kehinaan itu terjadi pada kaum muslim. Lalu bagaimana cara menghilangkan kehinaan ini? Kembali kepada bab yang sedang kita baca. Yang harus dilakukan adalah dakwah. Dan dakwah ini ditegakkan dengan dua metode, yaitu metode tasfiyah dan metode tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Tadi sudah disebutkan, yaitu pemurnian. Sedangkan tarbiyah itu pendidikan. Disebutkan oleh penulis di bab A, tadi poin A. Banyak orang yang mengira bahwa keterpurukan kaum muslimin dan kehinaan pada diri mereka itu adalah karena tidak tahu fiqhul waqi'. Apa itu fiqhul waqi'?
Fiqhul waqi' itu artinya realita. Maksudnya adalah tidak memahami kondisi-kondisi yang terjadi pada realita di lapangan. Contoh, antum sering mendengar orang berkata begini, kita ini loh umat Islam ini sibuknya urusannya jenggot, haid, nifas, tauhid, bid'ah. Itu loh orang kafir sudah sampai ke bulan. Pernah dengar? Kalimat seperti ini maksudnya adalah tidak usah terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak begitu penting. Itu kan urusan zamannya Nabi. Sekarang itu urusan kita bagaimana menyaingi orang-orang barat. Ya. Ini yang disebut dengan fiqhul waqi'. Orang maunya kita itu mengikuti tren kekinian. Sementara juga kalau ditanya, memangnya kalau kita tidak ke bulan apa ruginya? Apa juga untungnya orang Amerika misalnya seandainya mereka betul-betul sampai di bulan? Apa untungnya bagi mereka? Apakah mereka mau tinggal di sana? Kalau mereka mau tinggal di sana, alhamdulillah. Tapi toh bisa sampai ke bulan, dia juga tidak menghasilkan apapun. Hidup kita di sini tetap berjalan sebagaimana biasa meskipun nggak pernah ke bulan. Alhamdulillah yang penting sudah sampai di Mekah. Biar aja mereka ke bulan. Yang penting kita sudah ke tanah suci. Semoga yang belum pernah Allah mudahkan. Ada lagi yang mengatakan, kamu nggak tahu sih di belakangnya Ganjar itu siapa? Ya kan? Kamu jangan lihat Anies itu hanya depannya saja. Harus lihat Anies itu agak belakang. Diteliti lagi siapa di belakangnya Anies. Kamu tidak tahu Prabowo itu siapa orang-orang itu. Kaum muslimin dipaksa atau diajak untuk memikirkan hal-hal yang nanti kata mereka inilah realita yang harus kita ketahui. Itu namanya fiqhul waqi'. Padahal yang bergonta-ganti presiden hidup kita gini-gini saja. Yang PHN kita PHN, yang guru-guru gajinya datang di awal bulan, rezekinya datang masing-masing. Ada lagi yang mengatakan kita kalau tidak bikin partai Islam, kita tidak bisa menguasai Indonesia. Harus ada dari kita yang duduk di parlemen, jadi anggota dewan supaya bisa mengatur, supaya bisa membentuk hukum, supaya nanti kita bisa mengislamkan masyarakat. Jadi disuruh untuk raih kekuasaan supaya dapatkan kesempatan mengatur kaum muslim. Sekarang kita jawab, seandainya tidak ada kaum muslimin yang duduk di parlemen, apa yang antum takutkan? Oh, nanti akan dikuasai orang kafir negeri ini. Apa mungkin? Nanti kalau kita tidak duduk di parlemen, terus siapa yang mengatur hukum-hukum Islam biar bisa diterapkan? Kita harus mendominasi parlemen supaya kita bisa terapkan syariat Islam. Saya pikir sih, seandainya kita duduk di parlemen dan dominasi dari dewan, anggota dewan itu adalah orang muslim, kemudian semuanya bersepakat untuk membentuk suatu hukum-hukum diterapkan di Indonesia. Contoh, dibuat peraturan wajib sholat 5 waktu di masjid bagi semua laki-laki. Saya yakin itu yang pertama kali demo untuk menolaknya adalah orang Islam sendiri. Apa hukum Islam? Oh, kita mau tegakkan hukum Islam supaya yang mencuri itu dipotong tangan. Yakin begitu nanti sudah ada wacana yang pertama kali nanti demo di depan DPR itu adalah pasti orang Islam sendiri. Seandainya kita buat kewajiban, biasanya anggaplah berjenggot buat laki-laki muslimat tidak wajib. Yakin yang pertama kali demo untuk menentang hal itu adalah orang muslim sendiri. Bandingkan dengan zaman Nabi SAW, Nabi itu tidak jadi penguasa, tapi sahabat-sahabatnya nurut. Lewat apa? Lewat dakwah, lewat tasfiyah, lalu kemudian ditarbiyah. Ada kisah yang panjang, teman-teman yang berapa jauh.
berkumpullah orang-orang kafir untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad SAW. Karena selama ini strateginya adalah pertama strategi verbal abuse, bahasa Inggris itu verbal abuse, yaitu pelecehan dengan kata-kata. Dibilang Muhammad itu penyair. Kalau Nabi Muhammad datang ke satu kaum, kemudian beliau pergi, maka orang kafir ini datang ke kaum tersebut lalu berkata, hati-hati, itu sebenarnya Muhammad itu penyair, makanya dia kalau ngomong itu banyak yang dengar. Itu hati-hati, kata-katanya Muhammad itu sihir. Ternyata verbal abuse ini tidak begitu efektif, karena tetap banyak yang mau jadi orang Islam dan banyak yang mau jadi sahabatnya Muhammad. Mereka terapkan bukan lagi verbal abuse, tapi yang sudah fisik. Jadi ada penyiksaan kepada sebagian sahabatnya, penyiksaan kepada Bilal, penyiksaan kepada Uthman bin Affan, kepada Ammar bin Yasir, kepada Yasir, kepada Sumayyah, dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ketika ini juga ternyata dianggap tidak efektif, maka mereka mencoba untuk negosiasi. Diutuslah seorang yang paling ahli sastra di kalangan mereka. Boleh teman-teman catat, namanya Uqbah bin Rabi'ah. Uqbah bin Rabi'ah diutus kepada Nabi SAW untuk negosiasi. Apa kata Uqbah? Ya Muhammad, anta khair am Abdullah? Ini seorang yang ahli sastra sehingga pandai bersilat lidah, pandai untuk debat gitu. Wahai Muhammad, saya mau tanya, siapa yang lebih baik, kamu atau Abdullah? Siapa Abdullah ini? Bapaknya. Karena Nabi Muhammad SAW menjaga etika juga kepada bapaknya, maka beliau juga tidak mengatakan saya, karena jelas-jelas yang lebih baik siapa? Teman-teman, kita konsentrasi, biasa juga konsentrasi. Uqbah ini tanya kepada Nabi SAW, siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih baik, kamu atau Abdullah? Maka karena ini adalah yang ditanya antara dia dengan bapaknya, tidak mungkin Nabi mengatakan saya lebih bagus. Meskipun memang pada realitinya siapa yang lebih baik? Nabi SAW. Maka Nabi SAW diam saja, tidak jawab. Karena kalau dia jawab bapakku lebih bagus, maka nanti akan lahir pertanyaan, kalau bapakmu lebih bagus daripada kamu, kenapa bapakmu menyembah Lata, Uzza, Manat dan mengajak kaum yang begitu, lalu kamu menentangnya? Pinteran bapakmu dari kamu, tapi kamu mengajarkan kepada orang-orang di sini yang bukan ajarannya bapakmu. Itu sudah bisa ditebak anehnya. Tapi kalau dia bilang saya lebih baik, jadi tidak etis kepada orang tuanya sendiri. Ditanya lagi oleh Uqbah, siapa yang lebih baik, kamu atau Abdul Muttalib? Maka Nabi SAW untuk kedua kalinya diam lagi. Karena kalau seandainya dia bilang lebih baik saya, maka itu tidak etis kepada kakeknya sendiri. Sementara dulu waktu dia kecil siapa yang membiayai? Kakeknya, karena bapaknya meninggal sebelum dia lahir. Tapi nanti Nabi sudah baca, nanti kalau seandainya dijawab lebih baik Abdul Muttalib daripada saya, maka ini akan dijawab lagi oleh Uqbah ini. Kalau begitu, kenapa kamu menentang penyembahan kepada Tuhan-Tuhannya Abdul Muttalib, bilang Abdul Muttalib itu lebih pintar dari kamu? Maka Nabi SAW jawab dengan diam saja. Maka ditambahin lagi oleh Uqbah, karena Nabi cuma diam. Uqbah bilang, wahai Muhammad, kalau seandainya kamu ini berdakwah adalah untuk cari kekuasaan, kami kasih. Tapi tolong setelah nanti berkuasa tinggalkan dakwahmu. Bisa nggak? Kalau seandainya kamu ini dakwah karena kamu pengen dapat perempuan-perempuan hebat di Madinah, kita pilihkan perempuan yang mana yang kamu mau. Tapi tolong apa? Jangan dakwah, berhenti dakwah.
Kan katanya kamu ini ketemu dengan makhluk di gua. Kalau ternyata memang kamu ini sekarang sedang kesurupan karena ketemu setan, kita carikan dokter yang paling bagus buat kamu supaya kamu cepat sembuh. Supaya kamu sembuh dan kamu tinggalkan dakwah. Karena siapa tahu kamu ini cuma kesetanan saja. Maka Nabi SAW kali ini tidak diam. Nabi SAW sebutkan surat Fussilat dari ayat 1 sampai ketemu ayat ke-13. Coba dibuka surat Fussilat ayat 13. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kalian semua dengan petir. Yang petir ini yang pernah menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Nanti teman-teman baca sendiri mulai dari ayat 1 sampai 13-nya. Kalau kita baca mulai dari awal, nanti habis waktu. Begitu sampai di ayat ini, Utbah ini dikisahkan bahwa dia segera menutup mulutnya Nabi Muhammad dengan tangannya. Stop, jangan lagi dibaca. Karena sudah ketakutan. Ketakutan dengan ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh Nabi mulai dari ayat 1 sampai datang ayat 13 itu. Setelah dia ketakutan, dia pulang kembali pimpin rapat. Yang tadinya rapat siapa yang mau diutus untuk negosiasi sama Muhammad. Rapat lagi, maka Utbah ini mengatakan, kalian semua tahu di antara kita ini yang paling pintar sastra itu saya. Makanya saya yang diutus. Dan ketahuilah apa yang dibacakan Muhammad tadi tidak mungkin karangannya Muhammad. Pasti ada zat yang telah mengajarkan kepada Muhammad apa yang sudah dia baca. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu akhirnya kalau ditanya dari sisi hati, mereka itu beriman, tapi mereka tidak mau untuk mengimaninya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah waktu dikata-katanya Utbah, kamu mau apa? Kalau kamu mau tahta, kita kasih. Bukan kamu cuma gubernur Mekah atau kamu gubernur Madinah saja. Bukan, semuanya kita kasih. Kamu yang menguasai. Asalkan setelah itu berhenti dakwah. Kalau Nabi SAW punya pemikiran yang sama dengan pemikiran yang tadi, politik itu. Seandainya pemikirannya Nabi adalah pemikiran mereka, atau seandainya pemikiran mereka pemikirannya Nabi, yaitu nanti kalau kita punya kekuasaan kita yang ngatur. Apa yang akan Nabi lakukan? Nabi akan terima tawarannya Utbah. Soalnya ini dikasih kekuasaan. Kalau seandainya betul pemikiran bahwa berkuasa dulu baru nanti ngatur, top down, pasti Nabi akan ambil tawaran tersebut. Tapi Nabi tidak mau. Yang Nabi lakukan adalah bottom up. Nabi ajarkan kepada masyarakatnya. Nabi tidak mengejar kekuasaan. Nggak ada ketertarikan Nabi SAW untuk jadi raja. Tapi dengan sendirinya kaum muslimin ketika diajarkan oleh Nabi SAW, apa yang dilakukan? Teman-teman pasti pernah mendengar bahwa setelah turun ayat khamr, maka para sahabat menghancurkan kendi-kendi khamr. Sampai-sampai dikatakan bahwa jalan-jalan di kota Madinah itu banjir dengan khamr. Saking banyaknya khamr yang dipecahkan. Siapa yang pecahkan? Mereka sendiri yang punya. Ketika mereka dilarang untuk berzina, maka mereka taat dengan mudahnya. Maka ini dibalik, yaitu mengajarkan kaum muslimin itu memang harus dengan cara dakwah, tasfiyah dan tarbiyah. Bukan jadi presiden dulu, bukan jadi kemudian misalnya anggota dewan dulu, baru kemudian antum mau bikin peraturannya lalu mau dipaksakan kepada kaum muslimin. Karena seandainya terjadi, antum jadi anggota dewannya, didominasi oleh antum semua. Lalu antum bikin peraturannya, antum terapkan kepada kaum muslimin, insya Allah yang pertama kali menolak adalah orang Islam sendiri. Karena memang mereka jahil. Mereka tidak memahami tentang bagaimana manfaatnya mengikuti syariat Islam. Coba kita lihat di zaman sekarang. Orang-orang Islam itu lebih banyak yang tidak bisa dikenali daripada yang dikenali. Seandainya kita masuk ke perumahan, ada security. Itu mungkin kita kenal di Islam atau bukan Islam. Mungkin kalau di dadanya ada namanya Muhammad, baru kita kenal di Islam. Coba kalau namanya nama umum, Muslim. Mohon maaf kalau ada kesamaan.
Ya tetap bingung, salam assalamualaikum atau enggak ya? Karena di satu sisi tidak boleh mengucapkan salam duluan kepada orang kafir, tapi jenggot nggak ada, namanya bukan juga nama Islam, peci juga nggak pakai. Jadi paling-paling gitu kan? Kita nggak bisa assalamualaikum karena kita nggak tahu dia itu Muslim atau tidak. Banyak muslimat KTP-nya Islam tapi tidak pakai jilbab, padahal itu identitas. Kita mau bilang assalamualaikum, kita bingung apa ini muslimat beda. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, memang untuk menerapkan Islam itu dan menjadikan kaum muslimin menjadi orang-orang yang punya harga diri, itu tidak bisa dengan pola pikir kita jadi penguasa dulu baru kemudian kita terapkan. Karena insya Allah mereka sendiri yang akan menjadi penolak yang paling awal. Makanya disebutkan juga di bagian awal tadi bahwa penyebab paling mendasar kehinaan kaum muslimin itu ada dua. Yang pertama adalah kejahilan kepada syariat Islam. Yang kedua adalah seandainya pun mereka tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan mereka, biasanya mereka tidak mau jalankan. Jadi imma bodoh, jahil terhadap hukum Islam, imma tahu hukum Islam tapi karena bertentangan dengan kepentingan diri sendiri, maka kepentingan didahulukan, Islamnya dibuang. Berapa banyak kita dapati orang-orang yang dengar kajian-kajian tentang riba misalnya di khutbah Jumat. Kan kalau khutbah Jumat sudah duduk tentang riba kan tidak bisa lari juga. Iya tidak? Duduk hari Jumat. Kebetulan masjidnya Rodotul Jannah. Di sebelahnya Bank Ribawi. Duduk. Pas babnya adalah bab riba. Mau kabur, mau kemana? Takutnya di sana orang sudah sholat Jumat. Ya. Mau duduk di sini panas kuping. Setelah itu selesai dari khutbah Jumat baru, kenapa aku tadi kesini ya? Saya pernah ngisi daurah tentang riba di bulan Februari 2018 Masjid Istiqlal. Dulu itu tentang judulnya punya rumah, kendaraan, dan modal usaha tanpa riba. Ada ikhwan ngajak temannya orang Pertamina. Dia bilang, kita ke Istiqlal yuk. Ada apa di sana? Katanya ada makanan. Ada makanan. Yang dia sebut ada makanan karena memang waktu itu ada Yanto Fried Chicken dibagi-bagi gratis gitu. Ada makanan. Pergilah mereka. Ternyata isinya soal riba. Itu hari Ahad. Dia bilang waktu kita masuk kantor hari Senin, dia ngomong sama teman-teman, ini nggak kurang ajar. Masa aku diajak kemarin ke masjid? Katanya. Dia bilang ada makanan, sekalinya tentang riba. Katanya. Terus gimana? Masa ustadznya suruh kita gunting kartu kredit? Kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu. Ketika bertentangan kepentingan mereka lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan daripada syariat Islam. Itulah yang membuat kaum muslimin itu sebenarnya menjadi orang-orang yang hina. Contoh mudahnya adalah orang yang kalau mau ikut syariat Islam, kalau mau punya barang itu pakai murabahah, bukan pakai leasing. Apa yang terjadi kalau di murabahah? Antum tidak akan hina, karena kalau antum tidak bisa nyicil, antum diberi ketahuan. Kalaupun antum akhirnya ditarik barangnya, ya, bukan juga kemudian misalnya didenda lalu kemudian ditarik paksa di tengah jalan. Sedangkan kalau antum di leasing konvensional, antum tidak bayar denda. Kalau tidak bisa bayar, sita. Tidak muncul-muncul, ketemunya di lampu merah, tarik motornya, jalan kaki setelah itu. Semua orang lihatin, hina kita di tengah jalan, ya kan? Semua orang lihatin itu, nah kasihan jalan kaki, ditarik motornya. Kalau udah bayar-bayar, malam dikejar orang. Akhirnya malam tidak bisa tidur, siang dikejar-kejar. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tersisa masalah bagaimana caranya kita melakukan tasfiyah dan tarbiyah, tapi karena waktu tidak cukup, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ustadz, apabila ada orang mengumumkan dirinya akidahnya Asy'ariyah, apabila dia jadi imam sholat, apakah boleh menjadi makmumnya? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui bahwa akidah Asy'ariyah itu penganutnya tetap seorang muslim, bukan kafir, sehingga kita boleh untuk berjamaah di belakang imam yang demikian. Meskipun ini perbedaan pada akidah asma, tentang asma dan sifat Allah, yang saya ketahui bahwa mereka tetap seorang muslim. Justru tidak mau bermakmum kepadanya, malah itu sebuah kesalahan dan bid'ah itu sendiri. Bagaimana caranya menasihati pasangan beda manhaj? Bagaimana mengendalikan emosi jika pasangan itu dinasihati, pengototan juga dia. Banyak jawabannya. Beli papan banget ya. Pengototan juga dia. Saya kira orang itu pengototan karena argumentasi kita itu tidak mematikan. Kalau argumentasi kita mematikan, dia itu tidak. Kalau bahasa bagaimana terdiam. Tadi kan pengototan. Kalau argumentasi kita mematikan, terdiam. Nah, bagaimana caranya supaya argumentasi itu mematikan? Jawabannya adalah ilmu. Memang harus kajian tentang manhaj. Pahami syubhatnya di mana, bagaimana cara menjawabnya. Misalnya istri antum bilang, istri antum lebih condong boleh-boleh aja bid'ah hasanah. Terus dia pakai hadis tentang Bilal sholat sunnah wudu. Antum sendiri juga nggak pernah sampai di situ ilmunya. Antum bilang pokoknya bid'ah itu sesat. Terus dia bilang, tapi kata was itu boleh. Itu karena Bilal pernah ditanya oleh Nabi, kamu amalannya apa Bilal, kok terompahmu di depanmu di surga? Terus dia bilang, saya di sholat sunnah, itu sholat sunnah wudu. Itu menunjukkan bahwa sahabat-sahabat Nabi saja ada yang punya amalan baru Nabi nggak tahu. Itu kan berarti sahabat Nabi berbuat bid'ah. Nah jadi kalau hasanah itu tidak apa-apa. Soalnya sahabat Nabi ada juga berbuat bid'ah. Kita belum nyampe di situ. Ya kan? Terus kita bilang, kamu ini pengototannya.
Dia bukan pengototan, masalahnya itu syubhat yang masuk di kepalanya dan kita nggak tahu jawabannya. Jadi versi kita dia pengototan. Makanya harus tahu juga ilmunya lebih dalam, syubhatnya itu apa, jawabannya seperti apa, supaya dia apa tadi? Terdiam. Ada satu sisi yang lain, ini perempuan. Perempuan itu juga nggak bisa terlalu dipaksa. Saya lebih condong teman-teman yang sudah belajar itu dakwahnya ilham, bukan billisan. Billisan oke, tapi halnya juga harus kelihatan. Dakwah bilhal gimana? Ya antum sebelum ngaji misalnya sama istri pelit, ya kan? Sesudah ngaji antum sadar itu kewajiban, antum orangnya sama istri itu tidak pernah perhitungan. Dia minta apa, antum kasihkan itu tidak perhitungan. Nah, ini akhirnya istri merasa oh suamiku ini berubah. Berarti dia kayaknya kajiannya betul aja. Betul aja kayaknya. Yang kedua, ini tips yang sering saya berikan kepada sebagian teman-teman yang istrinya itu memang belum suka kajian sunnah. Coba carikan temannya. Siapa tahu dia punya teman yang sudah ikut kajian sunnah. Lalu minta temannya yang perempuan ini untuk ajak-ajak istri kita. Ayo ikut kajian. Harapannya juga, makanya saya sering terapkan di kajian. Silakan lihat kanan kiri. Kalau tidak kenal, kenalan dulu. Karena sudah sering diceritakan di sebagian akhwat itu ada akhwat-akhwat yang baru ikut kajian. Yang lain itu memang cadar-cadar dan jilbabnya hitam-hitam. Masalahnya adalah yang datang justru jilbabnya warna-warni, tidak ada yang ngajak ngomong. Sampai pulang, yang lain sibuk hanya ngomong sama teman-temannya saja. Jadi yang baru datang ini kemudian dalam hati, kok Bali ya, tidak ada yang teman saya ya, tidak ada yang ngajak ngomong. Pulang-pulang suaminya bilang besok kita kajian lagi, mau? Nggak mau. Soalnya di kajianmu itu tidak ada yang ramah. Ini juga tantangan yang lain. Itu juga harapan saya kepada para pemahat terutama yang memang sudah lama-lama ngaji. Kalau kajian itu jangan fokus sama teman-temannya sendiri. Teman-temannya mbak-mbak ini itu nantilah, itu sering ketemu juga. Nah, teman-temannya yang baru-baru, yang baru ngaji, ini yang harusnya lebih banyak diperhatikan, bergaul. Wallahualam bishawab. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.